Assalamualaikum. Halo guys, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan apa sih itu APBN. Selamat menyaksikan. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu APBN. APBN singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi APBN A. Fungsi otorisasi. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. B. Fungsi perencanaan. APBN menjadi pedoman bagi manajemen dan merencanakan pada tahun yang bersangkutan. C. Fungsi pengawasan. APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan. D. Fungsi alokasi. APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya teralokasi secara optimal. E. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat dengan harga terjangkau. F. Fungsi stabilisasi. APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Tujuan APBN adalah berguna untuk mengatasi inflasi dan berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan negara dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri adalah penerimaan yang sumbernya berasal dari kemampuan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri tersebut terdiri atas dua. Yang pertama, penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri atas pajak perdagangan internasional dan pajak dari dalam negeri. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak merupakan penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam. Yang kedua adalah hibah. Hibah adalah penerimaan negara berupa sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh pihak lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang sifatnya tidak mengikat dan tidak perlu dikembalikan. Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa, dan biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan atau program pemerintah. 4. Jenis-jenis belanja negara selain pos penerimaan dari APBN. Ini kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi pengeluaran negara. A. Melaksanakan pembangunan nasional. B. Meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. C. Memperlancarkan roda perekonomian. D. Membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. E. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. F. Mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Ya, pemerintah pusat 1.
Pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin adalah suatu kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Yang kedua adalah pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang sifatnya tidak rutin setiap tahun tetapi bersifat temporer. Belanja pemerintah daerah. Pengeluaran atau belanjaan negara untuk daerah terdiri atas satu dengan pertimbangan, yaitu alokasi pengeluaran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan dana pertimbangan pemerintah yang meliputi A. Dana bagi hasil meliputi bagian dari daerah penerimaan pajak bumi dan bangunan PBB. B. Dana alokasi umum yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas perkembangan daerah dalam batas arahan pemerintah pusat. C. Dana alokasi khusus, yaitu bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat. 5. Mekanisme penyusunan APBN. UUD 1945 pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan tentang mekanisme penyusunan APBN, yaitu 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan tanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 3. Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja yang diusulkan Presiden dan pemerintah, dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun lalu. Proses penyusunan PBN dimulai dari rencana anggaran pendapat dan belanja negara (APBN) yang disusun pemerintah dalam bentuk nota keuangan. APBN diajukan ke DPR untuk bahas dan dinilai dengan mempertimbangkan masuk ke DPD. Jika disetujui, APBN disahkan menjadi APBN melalui undang-undang. Yang keenam, pengaruh APBN terhadap perekonomian. Adanya APBN bagi suatu negara berpengaruh terhadap perekonomian. Adapun pengaruh tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, A. Meminimalisir volatilitas dan fluktuasi dalam perekonomian. Dengan peran stabilisasinya, kebijakan fiskal dipandangi sebagai salah satu efektif untuk memperkecil konjungtur yang senantiasa berfluktuasi dan berpotensi menimbulkan gejolak dalam perekonomian. Yang kedua, B. Menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. B. Melakukan intervensi terhadap sektor-sektor ekonomi agar tercapai pertumbuhan pendapatan antar sektor, antar daerah, atau antar golongan pendapat. Contohnya pemberian subsidi dana perimbangan. D. Menjaga stabilitas dan percepatan kinerja pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini, APBN digunakan untuk mendorong kesempatan kerja penuh dengan harga yang stabil. E. Menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial.